tidur, nggak sempet sholat tahajud, nggak sempet bangun qiyamul lail, ya, tertinggal. Ya kalau kita mungkin tertinggalnya karena apa ya, macam-macam lah, tanya diri sendiri aja masing-masing ya. Jadi kalau orang ulama salafun saleh ini satu waktu satu malam ini lupa tidak terbangun, jadi bukan kesiangan subuh, subuhnya bangun, ya nggak qiyamul lail ya. Ya kalau kita kan paling tidak yang nggak usah malam-malam kalau untuk latihan, nggak usah misalnya jam 2 ya, kalau yang sudah istiqomah alhamdulillah ya diteruskan lanjutkan. Kalau misalnya kita belum terbiasa bangun jam 2 sholat, zikir, baca Quran, tidur lagi biasanya, bangun-bangun subuhnya kesiangan. subuhnya kesiangan kita ya paling kan jam 4, setengah 4 masih bisa kita 2 rakaat ya. Jadi satu kisah ulama ini tertidur ya, mungkin karena terlalu banyak sholat atau zikir, akhirnya beliau tertidur, bangun subuh. Maka sedihnya luar biasa. Maka satu malam berikutnya beliau bermimpi. Nah, bermimpi Allah Subhanahu wa taala tampakkan daripada balasan amal-amal ketika beliau dalam mimpi. Ya. Maka datanglah beberapa orang. Allah Subhanahu memperlihatkan wajah-wajah yang bercahaya, ya, wajah-wajah yang indah yang bercahaya. Orang-orang yang datang kepada ulama ini dengan wajah yang indah yang bagus bercahaya, maka di antara wajah-wajah yang bercahaya itu nyelip tuh satu yang berparas nggak bagus, hitam, jelek gitulah istilahnya, gelap gitu, wajahnya gelap. Maka orang-orang yang bertanya ini bilang ini adalah balasan Allah dari malam-malammu yang diisi dengan qiyamul lail, dengan zikir. Nah terus dari di antara yang bagus-bagus ini ada nyelip satu orang, ya burik lah kalau bahasa ini, bahasa kasar ini. Lah ini siapa? Ya ini malam yang kemarin antum isi dengan tidur, ya, gelap ini. Maka dari beragam usia kita nih Pak, kalau kita evaluasi nih, jangan nengok kanan kiri lah, diri sendiri aja nih. Dari umur balik kira-kira malam kita ini lebih banyak diisi dengan tidur atau qiyamul lail? Kita tanya masing-masing deh. Coba. Jadi gimana itu penampakan nanti Allah balaskan dengan balasan yang Allah sudah berikan ya. Jadi alhamdulillah kalau Ramadan mungkin bisa. Jadi kita tertidur karena mungkin pulas banyak main HP sampai tertidur. Ya, kita tengok diri masing-masing. Mudah-mudahan bisa menjadi evaluasi buat diri kita, bisa bangun subuh. Paling tidak kalau kita itu tidak kesiangan sholat subuh aja lah, untuk awal bisa sholat subuh jam tepat waktu, misalnya setengah jam sebelum itu bisa bangun, alhamdulillah. Ya terkadang kita bukan kurang tidur. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada orang-orang yang bangun subuh. Maka berkah ini kan yang kita ambil apapun ya. Harta yang berkah bisa mencukupi. Ya, keluarga yang berkah, anak-anak kita jadi anak-anak yang solih. Ya, wah anak banyak 10 orang ribet, bukan ribet. Kalau semuanya solih-solihah semua, ya alhamdulillah. Satu, tapi kalau bandel ya luar biasa, alhamdulillah. Ya, satu gitu, 10 ribet kayaknya. 10 tapi kalau solih-solih semua, taat-taat semua, bagus-bagus semua, ya alhamdulillah. Ya, jadi intinya berkah, anak-anak yang berkah, istri yang berkah. Ini ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Ya. Tadinya yang waktu bujangan nggak bisa sholat subuh karena alarm, ya dimatiin tidur lagi, tapi dengan asbab Allah berikan istri berkah, ya istrinya bisa bangun
bareng gitu. Tidur juga berkah. Jadi kalau orang-orang yang bangun pagi biasanya nggak penuh semangat, ya. Jadi kalau tidur itu cirinya berkah, ya semangat paginya, sepanjang hari itu semangat. Dan kadang-kadang di subuh ngantuk lagi nih, berkah atau enggak nih? Ya mungkin bukan nggak berkah ya, saking sakinahnya, saking tenangnya. Jadi kalau orang-orang terdahulu 2 jam, 1 jam sudah cukup, ya berkah ini tidurnya. Walaupun tidur sedikit, cepat bangun. Nah ini berkah tidur. Kadang-kadang kita tidur habis isya tidur, bangun-bangun subuh, habis subuh ngantuk lagi ya. Jadi kalau kayak makan kan, makan tapi udah makan lapar lagi, ya. Nggak kenyang-kenyang, ya. Tidur juga gitu. Jadi sekali-sekali kalau di subuh bisa ngantuk, dinasehatin matanya, ini kamu udah tidur banyak ini, jangan sampai ngantuk lagi. Buat kopi ini. Ya, apa hadirin dalam Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya untuk tema hari ini saya persiapan untuk terakhir itu kita akan belajar menghafal Al-Qur'an. Ya, bareng-bareng Pak. Jadi menghafal Quran itu nggak terbatas dengan usia sebenarnya, ya. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum banyak di antara beliau yang masuk Islamnya itu kan di atas 40 tahun dan baru menghafal, ya. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak menghafal Al-Quran. Di satu sisi, apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kertas, ya. Kertas mungkin sebagian kertas ada yang dipakai untuk bungkus nasi, ada yang dipakai untuk bungkus ikan dan sebagainya. Allah muliakan itu kertas ketika ditulis kertas itu dengan lafaz Allah Bismillahirrahmanirrahim. Allah muliakan. Sebagian besar kita tidak akan menyentuh mushaf Al-Quran kertas itu tanpa kita dalam keadaan suci. Ini kertas. Begitu juga tempat, ya, tempat mahad-mahad, majelis-majelis yang ada di situ dibacakan oleh Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala muliakan. Gua juga sama Pak. Ada satu gua di Indonesia juga banyak ya gua itu. Di satu gua ini bahkan jemaah haji, jemaah umroh ini berebut, ya, sampai ketinggian berapa itu untuk masuk gua itu. Karena di gua itu pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu, ya. Begitu juga dengan malam. Tadi malam, besok malam, ada satu malam yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ada malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lebih baik daripada 1000 malam. Begitu juga dalam satu bulan, ada bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Karena bulan itu bulan Quran, yaitu adalah bulan Ramadan. Maka bagaimana dengan manusia yang berinteraksi ada di dalamnya Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ini sudah mendapat apresiasi langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, baik bacaannya, baik mengamalkannya, baik mempelajari secara mendalam Al-Quran, mempelajari daripada semua ilmu-ilmu Al-Quran. Ini mendapatkan apresiasi langsung. Kalau hari ini misalnya ada pemilihan jemaah terbaik Al-Muttaqin, di Parikai misalnya, kita ada satu kebanggaan atau mungkin yaitu nggak apa-apa, alhamdulillah anak kita menjadi siswa terbaik di sekolahnya, siswa teladan. Kalau zaman saya dulu ada siswa teladan ya, kalau sekarang mungkin ada juga siswa teladan, siswa terbaik di sekolah tersebut.
pemuda dari berbagai kabilah kan ditungguin malam itu. Akhirnya Rasulullah dengan izin Allah bisa keluar tanpa orang-orang itu menyakiti Rasulullah. Pas sudah keluar baru dibangunkan ya. Pas didobrak, pas dibuka rumahnya, yang diamanahin kan yang menempati tempat tidurnya siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan cerita Rasulullah sudah berhasil ya bersembunyi di gua Tur ya selama beberapa hari, yang dikirimi makanan oleh anaknya Sayyidina Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar ya. Untuk menghilangkan jejak kakinya, kakaknya itu mengembala kambing di sekitar gua itu, Abdullah bin Abu Bakar. Jadi ini sudah terencana dengan baik. Bahkan sebenarnya sudah hampir berhasil ya, sudah hampir berhasil. Orang-orang kafir itu mengejar Rasulullah di atas gua itu sudah terlihat ya, tapi dengan izin Allah tidak diketahui bahwa Rasulullah ada di dalam gua. Maka membuat sayembara orang-orang kafir itu yang bisa mendapatkan Rasulullah akan mendapatkan imbalan berapa 100 ekor unta. Nah maka ini ada satu sahabat sebelumnya yang masih waktu itu belum masuk Islam ya, namanya Suraqah bin Malik. Ketika itu hampir jarak beberapa meter itu kudanya itu dipacu ya. Satu kali dipacu kan meringkik kuda itu. Jadi pas mau dipacu meringkik jatuh satu kali ya. Bangun lagi dipacu lagi kudanya, malah kudanya jatuh lagi sampai tiga kali. Maka Suraqah bin Malik angkat tangan ya, menyerah untuk ini pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dibuatlah perjanjian antara Rasulullah dan Suraqah bin Malik, bahwa Suraqah bin Malik pulang dengan selamat dengan catatan tidak mengabarkan kepada orang-orang bahwa pernah bertemu dengan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Maka selain itu Rasulullah SAW katakan, sampaikan kepada Suraqah bin Malik, bagaimana seandainya kamu memakai satu saat kamu memakai baju kebesaran Kisra, ini Raja Persia. Bagaimana pendapatmu kalau seandainya kamu memakai baju kebesaran Kisra? Hanya kan Suraqah bin Malik bingung gitu, maksudnya apa gitu kan? Maksudnya apa? Enggak no comment Suraqah bin Malik ketika ditanya ke Rasulullah. Maka Suraqah bin Malik ini salah satu bangsa Arab ini menepati janjinya dengan beliau tidak mengabarkan bahwa pernah ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya dari tahun berganti ya, peristiwa Futuh Mekah ya, Suraqah bin Malik akhirnya masuk Islam ya. Rasulullah wafat, beliau masih ada ya, dan sudah masuk Islam. Pemerintahan ketika Sayyidina Abu Bakar jadi Amirul Mukminin juga beliau masih hidup. Bahkan ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar masih ada, nah di zaman Sayyidina Umar terjadilah penaklukan Persia di perang Qadisiyah. Maka dalam singkat cerita, para sahabat berhasil menaklukkan Persia ya. Dengan dikabarkannya dikirimlah ghanimah. Salah satunya adalah perlengkapan daripada Raja Persia ya, Kisra itu. Jadi mahkotanya, baju kebesarannya dikirim ke Madinah, dikirim kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka ketika sampai barang itu ke Madinah, maka Sayyidina Umar dan para sahabat yang ada di Madinah sudah tahu bahwa Persia sudah ditaklukkan oleh para sahabat. Ini salah satu buktinya, mahkota baju kebesaran Kisra rajanya itu sudah dikirim ke Madinah. Maka Sayyidina Umar, teringat daripada apa yang diterangkan Suraqah bin Malik, maka dipanggillah Suraqah bin Malik.
Yang waktu itu Suraqah bin Malik di zaman Rasulullah saja kan berarti sudah berapa tahun ya, Rasulullah hijrah saja sudah 10 tahun kan. Maka beliau sudah tua, giginya sudah ompong, sudah sepuh lah. Maka Suraqah ke sini, pakai, suruh dipakai, ingat dengan apa yang disabdakan Rasulullah. Maka Suraqah bin Malik yang sudah tua ini, yang sudah sepuh, disuruh memakai baju kebesaran Kisra, Raja Persia, yang lengkap dengan mahkota segala macamnya. Maka untuk lebih untuk lebih menarik, maka Suraqah bin Malik itu diperintahkan di Masjid Nabawi untuk apa, kalau model itu kayak ini ya, peraga gitu kan. Maka semua sahabat itu ya lucu Pak, pakai raja, pakai baju raja, besar raja, pakai mahkota, tapi udah sepuh, giginya sudah ompong gitu kan ya, sudah berlenggak-lenggok memakai baju raja. Maka sudah selesai, dipanggil sini saudara Moro dan lepaskan. Kata Suraqah bin Malik, ini bukannya buat saya ini bajunya, kalau bahasa kitanya. Tidak, Rasulullah hanya mengatakan bagaimana kalau kamu hanya memakai. Benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Semua sahabat harus. Nah, beberapa tahun sebelumnya bertanya pada Suraqah bin Malik, bagaimana kalau kamu memakai baju kebesaran Kisra. Dan di zaman Sayyidina Umar, apa yang disampaikan oleh Rasulullah terbukti. Maka kita harus belajar yakin apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu pasti benar. Kehadiran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lebih banyak diserahkan kepada anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran. Tapi juga sebenarnya kita perlu minimal surah-surah pendek itu hafal. Ya walaupun nggak ada salahnya kalau kita punya surah andalan ya, surah misalnya Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Kalau sholat subuh, surah Qabliyah subuh itu, ya sunnahnya itu rakaat pertama kita baca Al-Kafirun dalam Bukhari, Al-Kafirun, yang keduanya surah Al-Ikhlas. Ya. Tapi yang jadi masalah ini andalan ini karena nggak ada lagi atau gimana gitu kan? Ya minimal kita ketika sholat itu bisa ganti-ganti kan lebih nikmat. Ya, sholat qobliyah misalnya zuhur kita baca Al-Duha sama Alam Nasro, sholat asarnya atau sholat ba'diyahnya kita baca Atin sama Al-Qadr, pas asarnya baca Al-Alaq sama Al-Zalzalah misalnya. Kalau beragam surahnya kan lebih nikmat kita baca, dan lebih banyak yang dihafal itu kan lebih bagus. Ya kuncinya sebenarnya kalau untuk menghafal Al-Quran, yang pertama sebelum menghafal itu dari bacaan dulu ya. Bacaan kita sudah ngalir lancar, bacaannya itu nggak berbata-bata. Maka perlu di sini dibuatkan untuk tahsin dari sisi bacaan. Bagaimana kita targetnya baca Quran itu dari Al-Baqarah sampai An-Nas itu bacanya ngalir. Paling tidak kalau kita baca satu juz itu bisa setengah jam, itu sudah bagus itu Pak bacanya, sudah lancar itu. Kalau jadi kita praktekkan dengan ini, pasang pengukur waktu itu satu juz nih. Jangan yang ada yasinnya. Kalau yasin udah lancar insyaallah ya, sudah kan saya udah bilgoy nggak pakai Quran juga sudah hafal, udah lancar. Jadi kalau tes kita lancarnya sih baca Quran minimal 30 menit, 30 sampai 45 menit dalam baca satu juz ya. Itu berarti kategori sudah lancar, sudah ngalir bacanya. Tapi kalau misalnya satu halaman aja bisa beberapa menit, satu halaman balik lagi ya. Ini perlu dikuatkan berarti ya. Bukan nggak bisa sebenarnya, perlu dikuatkan aja. Jadi kalau ya bapak-bapak yang sudah istiqomah bisa satu juz satu hari, kategori lancarnya ini ya, dari 30 sampai 40 menit. Nah setelah lancar maka
sudah baik, ya. Orang-orang yang belajar baca tadabbur Al-Quran akan dibangkitkan bersama para malaikat yang mulia. Maka dalam bacaan Al-Quran bukan hanya diprioritaskan bisa dan lancar, tapi juga sesuai dengan tajwidnya, ya, sesuai dengan ilmunya. Sholat kita lancar, tapi kalau menyebut 23 rakaat 8 menit, wah itu lancar tuh ya, luar biasa lancarnya, tapi sesuai nggak itu kan? Ada beberapa ya. Kalau kita sholat 2 rakaat 30 detik bisa mungkin, ya, lancar, udah dari kecil ya bisa sholat lancar, tapi sesuai dengan ilmu fikihnya, dengan kaidah-kaidah yang kita pelajari. Gitu. Begitu juga membaca Al-Quran lancar nih. Yang keduanya sesuai dengan ilmu tajwid, baca dengan tartil. Kalau kecepatan itu dalam baca Al-Quran itu ininya semana sih? Cepatnya itu bolehnya semana, ya itu yang perlu kita pelajari. Begitu juga dengan pertama dengan makharijul huruf, ya, beberapa kali pernah saya sampaikan. Paling tidak walaupun kita tidak fasih betul, ya, minimal tidak tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lain, karena ini termasuk lahan jari, kesalahan yang jelas yang akan bisa merubah makna, ya. Tertukarnya huruf, tertukarnya bacaan panjang dan pendek itu akan merubah makna, ya. Misalnya la in syakartum, shin yang ada titik 3-nya. Nah itu kan kalau dibacanya betul maka maknanya betul. Dan ini familiar ya, ayatnya familiar. Kalau misalnya tasyakuran, apa itu sering dibacakan lagi, syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Dalam hal apapun itu, Pak, kita Allah SWT berikan rumah yang baru, kendaraan yang baru, kita bersyukur, maka Allah tambah nikmatnya. Bukan hanya dari kualitas, bukan hanya dari kuantitas, tapi mungkin dari kualitas, dari segi manfaatnya lebih berkah, gitu ya. Begitu juga dengan kita nikmat sehat, nikmat iman Islam, kita bersyukur, maka Allah akan berikan bertambah nikmatnya. Ya, ketika kita punya istri, bersyukur nggak? Bersyukur. Allah tambah istri, tambah nikmatnya, Pak, ya, bukan namanya. Ini jangan salah. Tapi orang tua nggak jelas nih. Ya, jadi kan mengajarkan kalau misalnya kita dalam Al-Quran itu tahapannya membaca, sebelum menghafal itu membacanya masih tertukar, masih lemah huruf. Kalau satu-satu mungkin lebih gampang kalau memperbaiki Al-Quran itu. Misalnya kayak tadi perbedaan, saya kayaknya masih sama nih antara sin, shin dan sol itu kayaknya masih bingung nih. Apa itu? Untuk kita memperbaikinya satu huruf dulu lebih mudah, ketimbang kita langsung baca Quran. Belajar juga bacaan panjang dan pendek itu juga lebih mudah. Terus huruf-huruf yang lain, H dengan H itu kan yang sering tertukar itu, H dan A dan A, terus Zal dan Wo, Zai, Astagfirullah. Nah itu pakai Zai, pakai Zal tuh, ya, atau pakai Zo. Nah itu pakai Zo, Astagfirullahaladzim. Jadi terutama bacaan Al-Fatihah kita perlu ditaati, perlu disetorkan, perlu didengarkan kepada orang-orang yang pernah belajar duluan. Sebenarnya bukan lebih bisa, bukan, karena bisanya duluan. Yang mudah-mudahan nanti setelah kita belajar memperbaiki huruf, memperbaiki makhraj huruf, tajwidnya, maka ketika membaca Quran akan lebih semangat, akan lebih mudah gitu. Kita kalau orang sholatnya cepat-cepat gimana bacanya? Kilat itu ya, Pak. Jadi ada batasannya sih. Ada bacaan itu namanya takbir, tartil, hadar, ya, minimal hadar bacaannya. Bacanya cepat tapi tetap kaidah tajwidnya tetap diperhati.
tetap diperhatikan, mengamalkan yang paling penting ya. Kita akhiri dengan sekali lagi membaca surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada semua yang hadir khususnya di pagi hari ini. Al-Fatihah. Alhamdulillah.